Saudara, mari kita berdoa. Bapa, berkatilah hari ini, berkatilah kebaktian dan khotbah pada pagi ini. Engkau yang telah membangunkan kami, Engkau memberikan sinar matahari yang memberikan hari yang baru. Engkau juga akan memimpin perjalanan hari ini. Biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, selalu dipenuhi dengan kesadaran akan kelemahan kami, sehingga kami tidak bersandar diri, tidak melihat diri, tapi selalu memandang kepada Tuhan dan selalu mendapatkan kekuatan hanya dari Tuhan sendiri. Beri kepada kami kesadaran bahwa Engkau yang berada di dalam diri kami lebih besar daripada kesulitan-kesulitan dan semua problem yang kami hadapi, sehingga kami tidak perlu takut, tapi kami perlu bersandar dan beriman kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang pagi ini datang menghadapi hadirat Tuhan di dalam tangan Tuhan sendiri. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan selama 1 bulan ini Dia kami berkhotbah mengenai turunnya Roh Kudus dan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci. Mulai dari minggu lalu kita membicarakan kali pertama Roh Kudus turun dan gejalanya yang berada di Yerusalem. Pasal kedua, yaitu Roh Kudus turun, ada angin yang besar. Suara itu keras sekali terdengar oleh orang-orang di Yerusalem yang sudah berdoa 10 hari mengikuti apa yang disuruh Yesus Kristus. Jangan pergi, doalah dengan tekun di Yerusalem sampai Roh Kudus turun kepada kamu. Berapa hari kemudian Roh akan datang kepadamu. Jikalau Ia datang, engkau akan mendapatkan kuasa menjadi saksiku dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sehingga penginjilan untuk menginjili seluruh dunia bertahap 4. Mulai daripada pengalaman di Yerusalem, Roh turun pertama kali. Dari pengalaman kedua, Roh turun di Samaria. Dan pengalaman ketiga, Roh turun di dalam rumahnya Kornelius. Dan pengalaman keempat, Roh turun di dalam kota Efesus. Keempat ini masing-masing tercantum di dalam pasal 2, pasal 8, pasal 10, dan pasal 19. Keempat peristiwa Roh Kudus turun 4 kali kepada 4 kelompok orang berbeda-beda ini adalah terpal 28 tahun. Mengapakah selama 28 tahun yang menerima Roh Kudus ratusan ribu hanya dicatat 4 kali? Kenapa hanya Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke Efesus? Karena keempat tempat ini mewakili 4 tahap penginjilan global, penginjilan ke seluruh dunia. Fase kedua mewakili orang-orang pertama menerima Roh Kudus, yaitu murid-murid Yesus dan 120 orang yang bersama-sama berdoa di Yerusalem. Fase ke-8, Roh Kudus turun kepada orang Israel yang karena penganiayaan mereka melarikan diri mengungsi ke Samaria. Kali ketiga, Roh Kudus turun di rumahnya Kornelius, di mana orang kafir pertama kali mendengar Injil dan menerima Roh Kudus. Kali keempat, Roh Kudus turun di Efesus, di mana Apollo sebelumnya sudah pernah mengabari Injil di situ, tapi sampai Paulus datang baru Roh turun kepada mereka, di mana Apollo tidak sanggup dan tidak layak atau tidak bersyarat untuk memenuhi kualifikasi untuk menurunkan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, 4 kali ini menjadi 4 kali saja yang tercantum di dalam kitab suci. Roh turun, Roh turun, Roh turun, Roh turun. Kenapa 4 kali? Karena 4 tahap. Kenapa 4 tahap? Karena ini rencana Allah melalui apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus dari Yerusalem pertama sampai ke ujung bumi keempat, diwakili oleh Rasul
diwakili oleh orang-orang di Samaria, diwakili oleh yang hadir di rumah Kornelius, dan diwakili oleh Paulus di kota Efesus. Nah, saudara-saudara, kita sudah berkhotbah tentang turunnya Roh Kudus kali pertama di Yerusalem. Gejalanya ada 3 yang besar. Angin yang bersuara keras memenuhi tempat di mana mereka berada. Kedua, api yang bersifat seperti lidah turun ke atas kepala semua orang, sehingga mereka semua berbicara dalam bahasa negeri orang lain dan mengabarkan Injil. Dan ketiga, mereka di situ melihat sesuatu kekuatan yang besar menggoncangkan rumah di mana mereka berada. Saudara-saudara, ini ada gejala supranatural yang terjadi pada pertama kali Roh Kudus turun. Kita telah mengambil kesimpulan pada waktu mereka membicarakan roh tentang bahasa yang lain, ini mempunyai 2 arti. Pertama, karena mereka bersama-sama dengan satu niat memberitakan nama Allah dengan sehati dan dengan rela hati mereka. Pada waktu manusia mau membesarkan nama sendiri, waktu manusia mau memperkenalkan nama sendiri, Allah mengacaukan bahasa mereka. Ini terjadi di dalam saat manusia membuat menara Babel. Waktu manusia membuat menara Babel, di situ manusia mau memasyurkan kemuliaan sendiri, membesarkan nama sendiri dengan kalimat-kalimat yang mau membanggakan, memuliakan, membesarkan sendiri. Maka Tuhan mengkacaukan bahasa mereka. Jadi mereka terpecah belah. Tetapi pada waktu hari Pentakosta, semua orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka bukan mau membesarkan sendiri, mereka mau memasyurkan nama Kristus. Mereka mau membesarkan nama Allah. Mereka mau memperkenalkan Injil dari Tuhan. Di situ Tuhan mempersatukan bahasa, dan mereka semua berkarunia lidah dan bicara bahasa yang semua tidak mengerti. Melalui terjadinya mujizat dari karunia lidah ini, mereka semua menjadi mengerti Injil yang dikhotbahkan. Saudara, bandingkan kedua ini. Menara Babel antroposentrik, hari Pentakosta teosentrik. Menara Babel manusia memuliakan diri dan membangkitkan kemarahan Tuhan. Tetapi pada hari Pentakosta manusia membanggakan Tuhan, mempersatukan diri untuk sehati memberitakan Injil, sehingga ini memperkenan Tuhan. Sehingga yang satu bahasa dunia dikacau balaukan, yang satu bahasa-bahasa dari tempat yang berbeda-beda, semua mengerti apa yang dikhotbahkan. Ini indah sekali. Dunia mulai bersatu, globalisasi menjadi mungkin. Injil untuk segala bangsa dinyatakan pada hari pertama Roh Kudus pertama kali turun ke dalam dunia. Saudara-saudara, di antara pertama kali Roh Kudus turun di Yerusalem sampai keempat kali Roh Kudus turun di Efesus, itu begitu lama, 28 tahun. Di antara 28 tahun ini, berapa banyak menerima Roh Kudus? Tidak ada seorang tahu. Tidak ada seorang bisa hitung, karena tidak ada rekor, tidak ada catatan di dalam kitab suci. Tetapi mengapa 28 tahun cuma 4 kali mencatat Roh Kudus turun? Apakah tidak mungkin Roh Kudus saben hari turun kepada orang yang berbeda? Kalau menurut pasal 3 dan pasal 4, mereka mengabari Injil. Hari pertama 3.000 orang menerima Yesus. Lalu sesudah itu ada 4.000 orang menerima Yesus. Hari-hari itu yang diselamatkan bertambah terus menerus, tidak henti-henti. Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan setelah mendengarkan Injil, menerima Roh Kudus yang turun, menerima Roh Kudus yang turun, menerima Roh Kudus yang turun. Tapi kenapa tidak dicatat setiap kali? Tidak, hanya 4 kali mewakili 4 tahap. Saudara-saudara, semenjak hari pertama Roh Kudus turun, itu permulaan penginjilan sedunia. Itu titik permulaan segala bangsa akan mendapat berkat melalui Yesus Kristus yang inkarnasi. Tuhan menjadi manusia yang naik ke atas kayu salib, menerima sengsara dan akhirnya mati
mengganti engkau, saya, dan semua orang yang percaya. Itu permulaan penginjilan dari Yerusalem dan akan berlangsung bukan sampai hari ini saja, sampai Yesus datang kembali. Dan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada segala bangsa. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Penyertaan Yesus kepada orang Kristen mengabar Injil sampai kesudahan alam berarti sesudah pemberian Roh turun untuk gereja, Roh turun mempersatukan gereja, Roh turun untuk berdiam dan menyertai orang Kristen untuk selama-lamanya. Itu sebab semenjak hari Pantekosta Roh Kudus turun ke atas dunia, sampai hari ini dia belum pernah kembali ke surga. Roh Kudus ada di dunia ini dan sudah berada di dalam setiap hati orang percaya yang dipilih, yang ditebus, dan yang beriman berbakti kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes, jika roh kebenaran itu sudah datang, dia akan berdiam di dalam hatimu, menyertai engkau untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita menerima Roh Kudus sebagai pemberian Allah yang terbesar kepada gerejanya. Masih ingat pemberian Allah terbesar untuk dunia ada mengirim anaknya yang tunggal. Pemberian Allah yang paling besar untuk gereja adalah menurunkan Roh Kudus. Allah Bapa mempunyai wilayah dan mempunyai jangka waktu melayani dunia ini dari buku ayat pertama Kejadian sampai ayat terakhir daripada Nabi Malaki. Saudara-saudara, dari halaman pertama Perjanjian Lama sampai halaman terakhir Perjanjian Lama, itu ada pekerjaan Allah Bapa, dan itu adalah periode pelayanan Allah Bapa untuk manusia. Lalu dari Matius pasal pertama ayat pertama sampai Yohanes pasal terakhir ayat terakhir, itu adalah masa Kristus berada di dunia ini melalui inkarnasi. Lalu 3,5 tahun mengabarkan kerajaan Allah, akhirnya mati, bangkit, setelah 40 hari naik ke surga. Ini jangka waktu disebut periode karya anak Allah. Karya daripada Allah Bapa adalah dari seluruh perjanjian lama. Karya daripada Allah Anak adalah seluruh buku Injil, yaitu 33,5 tahun dicatat melalui Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini dan Yesus kembali ke surga. Ini adalah masa karya Yesus Kristus di atas bumi ini. Sesudah itu Roh Kudus turun. Roh Kudus turun mulai masa karya Roh Allah sampai Yesus Kristus datang kembali. Baru dia akan mengangkat semua orang Kristen yang di dalam hatinya mereka Roh Kudus berdiam, Roh Kudus mendampingi, menyertai mereka sampai waktu kita bertemu dengan Kristus yang akan datang kembali. Jadi the period of Father's work, the period of the Christ and His career, and the period and the work of Holy Spirit in His time, ini kita lihat dengan jelas. Seluruh perjanjian lama karya Allah Bapa, seluruh Injil karya Allah Anak. Dari Injil dikabarkan ke seluruh dunia melalui Roh Kudus yang turun sampai Yesus datang kembali. Ini masa di mana karya Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, kita bersyukur sekali yang disebut karya Roh Kudus bekerja dari pertama kali Roh Kudus turun di Yerusalem sampai Yesus datang kembali lagi. Roh Kudus membawa orang-orang Kristen sama-sama dia kembali kepada Bapa di surga. Ini adalah masa Roh Kudus, the age of the Holy Spirit. Dan ini juga disebut adalah masa gereja, the age of church. Gereja berada pada waktu Roh Kudus turun, lalu secara kolektif kita semua dibaptiskan ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Sampai Yesus datang kembali, kita berjumpa dengan Dia karena Roh memimpin gereja masukkan segala kebenaran dan memimpin gereja berjumpa dengan Tuhan yang akan datang kembali.
Saudara-saudara, jadi pada waktu Roh Kudus pertama kali turun, gejala-gejala kita sudah lihat. Tetapi orang sekarang mentafsirkan Alkitab, tidak mau mengerti prinsip totalnya, cuma mau terima mencomot-comot ayat-ayatnya. Kalau kita ada Roh Kudus, mesti ada angin ribut, angin besar sekali. Tapi ini tidak dituntut. Mesti ada api seperti lidah yang turun kepada kepala semua rasul. Ini juga tidak dituntut, tapi mereka tuntut. Engkau bisa karunia lidah? Tidak. Engkau bisa bahasa roh? Engkau bisa bicara lidah? Membuktikan engkau ada Roh Kudus. Kalau engkau tidak bisa, tidak membuktikan engkau ada Roh Kudus. Ini tafsiran orang memaksakan arti yang mereka mengerti secara sempit untuk merubah kitab suci. Bukan gejalanya. Kalau dia dari gejala, maka di dalam gereja juga tidak melihat ada suara angin besar, angin ribut yang datang kelilingi mereka. Juga kita tidak lihat ada lidah yang seperti api turun kepada kepala mereka. Tapi mereka hanya mengatakan, kalau bisa karunia lidah, bisa bahasa roh, maka engkau ada Roh Kudus. Jika engkau tidak ada bahasa roh, mereka tidak Roh Kudus. Ini mencomot satu gejala, lalu menyeluruh, memaksakan orang Kristen menerima teori mereka. Minggu lalu saya sudah katakan, bedanya karunia roh di dalam berbahasa lidah sekarang dengan karunia Roh Kudus, di mana mereka berkarunia roh di dalam zaman itu adalah waktu itu orang-orang yang tidak mengerti Injil karena yang bicara telah pakai bahasa mereka masing-masing dari tempat yang berbeda. Dengan demikian, secara prinsip Tuhan pada hari Pantekosta membuat tempat 15 orang yang kumpul dari Yerusalem mendengarkan kalimat bahasa yang diucapkan oleh orang-orang rasul dengan bahasa mereka sendiri di tempat-tempat berbeda. Tetapi bedanya dengan sekarang adalah orang-orang sekarang mereka berkarunia lidah, bisa bahasa roh. Akibatnya membuat orang yang sudah mengerti menjadi tidak mengerti. Nah saudara-saudara, dari tidak mengerti menjadi mengerti, nama Tuhan dimuliakan, Injil Tuhan diberitakan, cinta Tuhan disalurkan, dan semua bersyukur kepada Tuhan karena mereka yang dari Kapadokia, yang datang dari Asia Minor, datang dari Mesopotamia, datang dari Frigia, datang dari Pamfilia, datang dari Mesir, datang daripada tempat-tempat yang berbeda, semua mendengar Injil, semua mengerti Kristus, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Tapi sekarang karena adanya karunia lidah, bahasa roh, akibatnya orang yang sudah mengerti menjadi tidak mengerti. Itu sebab saya berkesimpulan, barang siapa comot-comot ayat-ayat Alkitab, memberikan penjelasan dengan terlalu berani dan tidak sesuai dengan arti sesungguhnya daripada pertama-tama roh diturunkan, orang itu mengacaukan gereja. Saudara-saudara, saya tidak mau kita menjadi orang reform, minder, menganggap kita tak tahu apa-apa. Mereka yang tahu, tidak tahu apa-apa hanya karena belum mengerti. Tidak mengerti sama belum mengerti lain. Saudara-saudara, anak kita yang kecil sama kucing. Kucing tidak mengerti, anak kita belum mengerti. Kucing itu tidak mengerti, sampai mati tidak mengerti. Anak kita belum mengerti, nanti kalau sudah sekolah, sudah ke SMP, sudah ke SMA, semua menjadi mengerti. Jadi saudara-saudara, jangan takut tidak mengerti, takut tak mungkin ngerti. Lebih lagi takut ngertinya salah-salah. Jika engkau tak pernah mengerti, Tuhan mengatakan tunggu, saya akan memberikan bijaksana kepada engkau, engkau akan mengerti. Sudah dijanjikan tapi belum tiba. Already and not yet. Sudah dijanjikan tapi belum dinikmati. Yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Karena Allah tidak mungkin mengatakan sesuatu dengan kosong dan tidak menggenapi yang dinubuatkan kepada kita. Kalau Roh Kudus turun, Dia akan membawa engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Saudara-saudara,
Sehingga kita mengetahui waktu karunia lidah turun itu ada gejala-gejala sebelumnya. Angin besar bersuara keras, kedua lidah turun ke atas kepala. Ini semua gejala tidak pernah terulang lagi. Selain pertama kali di pasal 2 daripada Kisah Para Rasul, tak pernah lagi di dalam sejarah ada orang menerima Roh Kudus dengan angin besar seperti suara yang keras itu. Tak pernah ada lagi yang Roh Kudus turun, orang melihat ada lidah api, seperti lidah api itu turun ke atas kepala semua orang. Itu sebab jangan menentukan sesuatu doktrin dan pengertian Alkitab melalui gejala-gejala yang tidak mutlak. Saudara-saudara, yang tidak mutlak itu contingent. Yang tidak mutlak itu not eternity. Yang tidak mutlak ini may be changed. Tapi yang mutlak itu yang tidak berubah. Yang mutlak itu tanda Tuhan Allah sendiri. Dan Allah membiarkan pertama kali ada 3 gejala, tetapi hanya 1 fakta. Saudara-saudara, sesudah itu kita lihat yang kedua kali Roh Kudus turun. Roh Kudus turun kedua kali di mana? Justru tidak lagi di Yerusalem, tapi berada di Samaria. Samaria orang Yahudi kah? Bukan. Samaria orang Israel? Bukan. Samaria tempat jajahan daripada Romawi, berada di wilayah dan Yudea kah? Bukan. Samaria bukan Yudea. Yudea bukan Samaria. Samaria adalah tempat orang campuran darah. Ada tempat orang yang tidak murni Yahudinya, dan itu disebut campuran darah yang tidak setia kepada suku dan bangsa aslinya. Itu sebab boleh dianggap sebagai orang setengah kafir. Nah saudara-saudara, kalau Roh Kudus turun di Yerusalem untuk orang Yahudi, Roh Kudus kedua kali turun di Samaria bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang yang berada di Samaria. Saya mau tanya, kenapa orang Yahudi ada di Samaria? Bukankah sebelum itu di dalam Injil Yohanes mengatakan orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul? Mereka tidak berbicara karena mempunyai konsep yang lain, mempunyai tanggapan silsilah yang berbeda, dan mereka mengindahkan siapa keturunan resmi, siapa keturunan asli, siapa keturunan yang pure descendants. You are the offspring of your ancestor. Kalau engkau memang adalah keturunan asli, keturunan yang sah, anak cucu daripada Yehuda, dan memang boleh menemukan silsilahmu chronologically, tahu engkau keturunan keberapa generasi dari suku yang apa. Itu sangat dipentingkan. Orang Yahudi sampai sekarang mereka sangat mementingkan pohon silsilah, pohon daripada keturunan. Dari siapa anaknya siapa, siapa anaknya siapa, siapa anaknya siapa. Ditelusuri sampai terakhir, ternyata engkau keturunan Lewi, keturunan Yehuda, keturunan daripada Benyamin, keturunan daripada benih yang lain. Misalnya engkau ada keturunan daripada suku Reuben atau suku Simeon, itu bisa ditelusuri silsilahnya, engkau dianggap sah orang Israel yang resmi. Tetapi karena orang-orang Samaria sudah campuran darah dengan orang-orang lain, khususnya orang-orang daripada Assyria, itu sebab keturunan semua tidak bisa menunjukkan silsilah. Nah ini bagi orang Yahudi, engkau bidat, engkau bukan asli, engkau bukan keturunan dari nenek moyang kita yang resmi, maka engkau adalah anggota yang tidak resmi. Engkau adalah pengikut yang akan dibuang kembali, karena memang janji itu tidak ada bagian bagi kamu. Di dalam rencana Tuhan Allah tidak ada janji yang diberikan kepada engkau. Itu sebab saudara-saudara, orang-orang Samaria sangat minder karena mereka tidak mempunyai keabsahan sebagai bangsa yang resmi. Tapi ini semua ada pimpinan Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan biarkan
zamannya Yesus Kristus masih di dunia, orang-orang itu sekarang meninggalkan Yerusalem, semua lari ke Samaria. Kenapa lari? Karena takut. Kenapa takut? Karena tibalah aniayaan. Aniayaan dari mana? Aniayaan daripada Romawi, aniayaan daripada Herodes, aniayaan daripada orang Farisi. Dari aspek yang berbeda ini, semua menenun menjadi satu kekuatan mencekik gereja supaya gereja mati. Saudara-saudara, waktu mereka dipukuli, mereka dilukai, mereka dikutuk dan diusir daripada sinagoge, yaitu rumah sembahyang, akhirnya mereka melarikan diri ke Samaria. Saudara-saudara, kenapa ke Samaria? Karena Samaria paling dekat. Samaria paling dekat dengan Yehuda, di utara Yehuda. Maka mereka berduyun-duyun, mungkin ratusan ribu, mereka lari ke utara dan mereka mengaku diri orang Kristen secara tersembunyi, secara tersimpan-simpan, mungkin di bawah tanah, di tempat orang tidak sadar. Saudara-saudara, itu sebab di dalam kerajaan Romawi kita melihat ada semacam orang Kristen yang melarikan diri. Kenapa? Tidak berani menghadapi kesulitan. Iya. Tidak bisa menerima penyiksaan. Iya. Tidak setuju penganiayaan. Iya. Bukankah ini sudah terjadi lebih 200 tahun yang lalu? Akhirnya keluarkan sesuatu keluarga yang namanya keluarga Yudas Makabius. Dan saudara-saudara, pada waktu Yudas, keluarga ini menurunkan keturunan, mereka selalu namakan anaknya itu singa Yehuda, Judas Makabius. Ini menjadi satu keluarga yang paling berani melawan orang-orang Romawi. Mereka membuat senjata, mereka membentuk tentara, dan mereka menjaga diri. Mereka menjaga kubu-kubu di benteng-benteng orang Yahudi, dan mereka melawan orang-orang daripada Romawi. Saudara-saudara, tetapi kali ini orang-orang Israel yang dari Yerusalem lari ke Samaria. Ada orang-orang yang tidak mampu mempunyai militer sendiri, mereka hanya mengungsi karena ketakutan. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke atas salib berkata, adakah pisau engkau? Petrus mengatakan, ada 2. Coba lihat, muridnya banyak, mau melawan tentara hanya 2 pisau, itu tidak cukup. Tapi Yesus mengatakan, cukuplah. Yesus tidak mengatakan, tambahlah, beli senjata yang banyak. Jangan takut sama orang-orang Romawi, membela saya dan membela kebenaran yang kau terima. Engkau jangan kompromi. Kalau perlu bentuk militer atau milisia, lalu ambil senjata sebanyak mungkin untuk mengusir orang kafir. Yesus mengatakan cukup ada 2 saja. Yesus tidak pernah mendorong orang berkelahi pakai senjata. Yesus tidak pernah memihak orang yang suka berperang. Yesus cuma katakan, kalau membela diri ada 2 pisau, itu sudah lebih daripada cukup. Meskipun dia mengetahui antara muridnya yang 11 orang ini, kalau cuma 2 pisau, tidak mungkin bisa memelihara dia, tidak mungkin bisa menjaga Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mengetahui kuasa Allah lebih besar dari kuasa militer, kuasa senjata. Maka Yesus mengatakan cukuplah. Saudara-saudara, sekarang menjelang sesuatu penganiayaan yang sudah berlangsung, maka Yesus juga tidak menganjurkan mereka berperang dengan senjata. Yesus mengizinkan mereka melarikan diri ke Samaria. Dengar kalimat di bawah ini. Jikalau satu hari penganiayaan datang ke Kemayoran, barang siapa percaya Yesus akan dipenggal kepala. Saya percaya banyak orang berbakti separuh, dengar akan dipenggal kepala, maka akan cepat-cepat lari, turun daripada tangga, keluar supaya tidak lengket dan tidak berbagian di dalam pemberontakan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, itu sebab waktu yang bisa lari sudah lari, yang tidak bisa lari sudah dijebak oleh orang Yahudi. Maka Alkitab berkata kepada mereka, mereka semua ketakutan dan mereka
tidak berani terbuka berbakti kepada Tuhan, mereka membuat gereja di bawah tanah, betul-betul di bawah tanah. Gereja yang menyembunyikan diri, yang tidak berani belak-belakan mengaku dia adalah pengikut Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Injil mulai dikabarkan. Sekarang dengar kalimat di bawah ini, mengapakah mereka mengabar Injil? Engkau bilang karena sudah disuruh oleh Yesus Kristus di dalam amanat agung. Di dalam amanat agung, Matius pasal 28, Yesus berkata, pergi ke seluruh ujung bumi, kabarkan Injilku. Saya akan menyertai engkau sampai ke sudan alam. Maka mereka jalankan tugas itu? Tidak. Mereka rajin mengabar Injil? Tidak. Mereka keluar dari Yerusalem bukan untuk mengabar Injil. Motivasi mereka adalah takut kepada penganiayaan. Kedua, harus membela diri dengan cara terbaik, cepat-cepat melarikan diri keluar dari Yerusalem. Lalu mereka akhirnya menemukan ada orang Samaria yang bisa menerima. Mereka berhenti di situ, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mengatakan satu hal, ada seorang pekabar Injil, the evangelist called, siapa namanya? Philip. Saudara-saudara, di dalam murid Yesus ada seorang yang namanya Filipus. Tetapi di antara pengikut Yesus ada seorang labinya Philip, ada Filipus. Ini Filipus lain sama Filipus tadi. Filipus tadi itu Filipus Rasul Yesus. Tapi Filipus yang dicatat di sini ada Filipus pekabaran Injil. Orang ini orang biasa, orang ini awam, tapi dia suka mengabarkan Injil. Dia bukan orang yang egois, yang hanya tahu menyendiri, menikmati segala sesuatu yang sudah ada pada diri. Tapi dia mau menjadi seorang yang memberitakan Yesus Kristus, mempersatukan orang Kristen, dan menjadi orang yang melarikan diri dari kesulitan. Saudara-saudara, Filipus mengabarkan Injil atas dasar dia digerakkan oleh Tuhan. Maka dia bukan saja melarikan diri ke Samaria, dia juga memberitakan Injil di Samaria. Berarti orang Israel melarikan diri, kebanyakan melarikan diri karena egois, karena takut, karena aman, maka mereka lupa tugas. Tapi ada seorang namanya Filipus yang melarikan diri sambil ingat apa yang pernah diperintahkan oleh Yesus, apa yang harus bisa dilakukan dia pada waktu melarikan diri. Akhirnya dia menemukan, saya diberi beban, saya terpanggil oleh Yesus Kristus menjadi orang yang mengabarkan Injil. Jadi saya sekali lagi mengatakan, Filipus di dalam pasal 8 ini bukan Filipus di dalam 12 rasul. Ada orang-orang yang biasa, awam, orang-orang yang mengikut Yesus karena ketakutan melarikan diri ke Samaria. Bedanya dia dengan semua yang melarikan diri adalah yang lain melarikan diri, lalu mereka sudah aman, mereka tidak tahu kerja apa, menjadi orang pasif lagi. Tetapi Filipus dalam melarikan diri, dia tidak mau menjadi orang yang ingin butaulo. Dia mau menjadi orang dipakai oleh Tuhan, akhirnya menjadi seorang mengabar Injil. Saudara-saudara, itulah sebabnya Injil keluar dari Yerusalem. Saya mau tanya, kalau Injil keluar dari GRII, apa sebabnya? Apakah karena kita mau mengasihi orang lain, kita mau memberitakan Injil, kita mau menjalankan amanat agung, sehingga GRI keluar dari kita? Kalau memang begitu, engkau bahagia, karena engkau senantiasa mempersiapkan diri untuk menjalankan kehendak Allah. Tapi kalau engkau bilang, saya mengabar Injil justru karena saya dianiaya, saya tidak mau dianiaya, saya bikin takut mereka yang melayani orang-orang Romawi adalah orang-orang kompromi. Saya tidak, maka yang tidak lebih banyak daripada yang melayani. Kami tidak takut dipenjarakan, kami tidak takut dibunuh, karena kami mau membela Yesus Kristus. Nah, ini orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi justru terbalik, orang yang mengabar Injil bukan karena mau taati firman Tuhan,
Sebaliknya mereka mau mengabari Injil karena daripada tunggu mati lebih baik melarikan diri. Dan sambil melarikan diri, sambil pura-pura mengabari Injil, akhirnya kelihatan seperti orang lain dapat berkat daripada mereka juga. Saudara-saudara, bayangkan Philip mulai mengabari Injil. Dia mengungsi dari Yerusalem. Dia takut dianiaya, tapi dia melihat di Samaria, ternyata kalau saya memberitakan Injil, orang mau dengar. Saya bicara terima Yesus, ada yang terima. Saya mengatakan Yesus mencintai engkau, banyak mengatakan saya mau cinta dia. Lalu ditanya, maukah engkau cinta Yesus juga? Mulai menjadi kurang. Pokoknya saya selamat, itu saya perlu. Saya sudah selamat, cinta orang lain itu tidak bisa. Karena apa? Orang lain juga manusia kok. Mereka juga berdosa kok. Kalau saya mengabari Injil kepada orang berdosa, saya terlalu banyak kesibukan. Itu dimarahin, engkau terlalu cerewet, terlalu urus urusan orang lain. Sekarang saya tidak urus orang lain, tapi saya menunggu. Akibatnya saya dipaksa untuk membela orang-orang yang memihak saya dan untuk mencela orang-orang melawan saya. Bagaimana? Saudara-saudara, orang-orang seperti Filipus ini juga dipaksa Tuhan untuk mengabari Injil, tapi dengan sukarela, bukan karena ketakutan, ancaman daripada orang-orang yang sudah mempunyai kuasa itu. Saudara-saudara, di dalam hal ini kita melihat orang Israel mulai mengabari Injil bukan karena inisiatif, tapi karena dianiaya. Nah, saudara-saudara, jikalau saya kabarkan Injil berdasarkan kemauan sendiri, itu bahagia. Tapi jikalau saya mengabari Injil bukan atas kemauan sendiri, hanya dipaksa oleh Tuhan, maka saya cilakalah. Saudara-saudara, Paulus mengerti dalil ini dengan jelas, maka dia menulis di dalam 1 Korintus, jikalau aku mengabari Injil karena dipaksa, maka tidak ada bangganya bagi aku. Jikalau aku mengabari Injil atas kemauan sendiri, maka aku diperkenan oleh Tuhan Allah. Jikalau aku tidak mau mengabarkan, cilakalah saya, karena saya sudah ditetapkan oleh Tuhan akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, mengapakah Filipus mengabari Injil? Karena dia adalah salah satu orang di tengah-tengah orang Israel yang dianiaya, lalu dipaksa. Sesuai itu mereka melarikan diri, tinggalkan kampung halaman. Mereka menuju ke tempat orang lain di dalam kebudayaan asing, kebudayaan berbeda. Dia berada di Samaria. Dan di sini dia mengabari Injil. Ada hasil tidak? Ada. Di Samaria banyak orang dengar Injil, lebih suka dengar Injil, lebih suka diinjili, lebih suka diselamatkan oleh Yesus Kristus dibanding pada waktu di Yerusalem. Nah, ini satu dugaan di luar dugaan daripada Petrus, sehingga dia sepidung maju, begitu giat mengabari Injil terus menerus di tempat yang namanya Samaria. Dan orang yang di Samaria menerima Injil, menerima pengabaran Injil daripada orang seperti Petrus dengan sukacita, dengan banyak seorang. Dan sesuai itu mereka dibaptiskan. Saudara-saudara, yang mengabari Injil kepada mereka siapa? Rasul? Bukan. Yang mengabari Injil kepada mereka orang Kristen biasa. Siapa namanya? Filipus. Ingat ya, Filipus di sini disebut Philip the Evangelist, bukan Philip the Apostle. Saudara-saudara, berarti di dalam perjanjian baru ada orang namanya Philip, bukan satu, lebih dari dua, paling sedikit dua. Satu yang ikut Yesus setelah dipanggil menjadi rasulnya, the Apostles Philip. Kedua, orang mengikut Yesus dan juga mengambil Injil, the Evangelist Philip. Waktu di Samaria yang mengabari Injil adalah orang namanya Philip. Dia bukan rasul, dia bukan penatua, dia bukan orang penting. Dia hanya salah satu di antara banyak orang mengikut Yesus, semurid biasa saja. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat di dalam perjanjian baru, halaman-halaman pertama
sudah menulis yang menjadi pekabaran Injil tidak tentu pendeta, tidak tentu adalah yang sudah dipanggil Tuhan secara sendiri menjadi rasul, tapi menjadi pekabaran Injil mungkin orang Kristen biasa. Saudara-saudara, di gereja kita juga mempunyai dua macam pekabaran Injil. Semacam pekabaran Injil yang berjabat pendeta dan penginjil, misalnya saya, misalnya pendeta penginjil Ivan Raharjo, dan orang-orang yang lain, misalnya orang-orang yang masih sekolah atau baru lulus. Mereka mengabari Injil sebagai orang Kristen biasa yang belum ditabiskan menjadi pendeta. Tapi saya, Aiter, Benjamin, Ivan, ini ada orang yang sudah ditabiskan menjadi pendeta, sama seperti Petrus, Yohanes dipanggil Yesus menjadi rasul. Sehingga rasul mengabari Injil dan orang awam biasa juga mengabari Injil. Dua-dua mengabari Injil. Ada beda tidak? Ada, tapi bukan sekarang. Saya akan kasih tahu. Waktu pekabaran Injil dilakukan oleh Filipus, waktu itu banyak orang Samaria menerima Yesus dan mereka mau dibaptiskan. Tapi waktu itu yang membaptiskan bukan Petrus, yang membaptiskan bukan Yohanes, yang membaptiskan bukan rasul-rasul, sehingga yang membaptiskan adalah Filipus. Lalu saya mau tanya, rasul di mana? Rasul menjaga gawang di Yerusalem, menguatkan orang Kristen dianiaya, meneguhkan iman mereka, maka mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebagai penjaga gawang. Lalu di antara orang yang pergi ke Samaria siapa? Adakah rasul? Ada juga, tapi belum datang dulu. Yang datang dulu siapa? Orang awam yang suka mengabari Injil. Adakah orang awam yang suka mengabari Injil? Ada. Contohnya satu-satu yang jelas, Filipus penginjil. Philip the evangelist is a good example. He was not called to be apostles, but he was so zealous for preaching the gospel to the other people. Jadi Filipus mengabari Injil meskipun dia bukan rasul. Waktu dia mengabari Injil bukan rasul, tapi yang menerima banyak. Yang menerima bukan saya terima, minta dibaptiskan. Yang menerima baptisan banyak, semua dibaptiskan. Lalu mereka tanya, baptisan ini baptisan apa? Dijawab, baptisan Yohanes Pembaptis. Tapi saya karena suka mengabari Injil, saya membaptis engkau dalam nama Yesus. Dan sudah perhatikan pasal 8 sama pasal 19, dua kali Roh Kudus turun, ada perbedaan. Yang di Efesus hanya menerima baptisan menurut Yohanes, tapi yang 8 menerima baptisan demi nama Yesus Kristus. Sehingga seolah-olah pasal 8 jauh lebih maju, sudah melewati akan masa transisi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, baptiskan dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama tidak ada baptisan nama Allah, tapi pada waktu permulaan daripada perjanjian baru dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis tidak pakai nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Yesus Kristus. Sedangkan pasal 8 di dalam Kisah Para Rasul, mereka yang dengar Filipus mengabari Injil, mereka memberi diri dibaptis dan baptisan pakai nama Yesus. Nah, di sini kita lihat di dalam Matius 28 amanat yang agung, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa, saudara-saudara. Sedangkan di dalam pasal kedua Kisah Para Rasul ada kalimat, apa yang harus kami perbuat? Ya Tuhan. Lalu Petrus mengatakan, engkau harus bertobat dan diberikan dirimu untuk dibaptis, untuk engkau boleh diampuni dosamu dan menerima Roh Kudus. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi pasal 2 dan pasal 8, seperti baptisan cukup dengan nama Yesus saja. Baptiskan mereka dalam nama Yesus.
Karena waktu membaptiskan orang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini diperintahkan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bumi, kabarkan Injil kepada mereka, dan jadikan mereka muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waktu itu Injil belum keluar dari Yerusalem, dan harus keluar dari Yerusalem, dan harus sampai ujung bumi. Di dalam 2000 lebih tahun kita melihat Injil terus dikabarkan kepada bangsa-bangsa. Maka pakai nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak salah, tetapi untuk mencegah benturan dan perpecahan dan salah mengerti dan serangan yang tidak perlu. Maka waktu KRII didirikan, saya mengambil keputusan waktu saya membaptiskan, saya pakai nama apa. Sudah mungkin sudah perhatikan, ada yang sudah puluhan kali melihat saya membaptiskan, belum pernah memperhatikan. Sekarang dengar, waktu Stephen membaptiskan orang, saya membaptiskan dengan kalimat, demi nama Allah Bapa, Allah Anak, ialah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa, saya membaptiskan dengan air. Pernah dengar kalimat ini? Nah, ini yang saya pakai. Saya pakai ini bukan karena sembarangan saya pakai ini, karena saya mengetahui apa yang tercantum seolah-olah dua versi, dan apa yang terjadi perpecahan hingga 30 tahun yang lalu. Apa lecehan, apa serangan dari orang untuk mengatakan kita tidak sesuai dengan apa yang dicatat di pasal kedua daripada Kisah Para Rasul. Tetapi saya berarti Kisah Para Rasul pasal 2, meskipun Roh Kudus sudah turun, tidak boleh menyangkal apa yang dikotbahkan Yesus di dalam suruhnya kepada seluruh bangsa, baptis dalam nama Allah Tritunggal. Pasal kedua Roh Kudus sudah turun, tapi Roh Kudus turun bukan mentiadakan apa yang berkatakan oleh Allah di pasal ke-20 dalam dari Matius. Sehingga saya kira waktu membaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, nama Yesus sudah berada di dalam, tapi belum disebut. Itu sebab sekali lagi KRII, saya membaptiskan orang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, saya tambah dengan ialah Yesus Kristus. Siapa nama Yesus Kristus? Siapa nama anak Allah yang jelma menjadi manusia? Nama dia adalah Yesus Kristus. Maka saya tambah di situ, sehingga tidak boleh ada serangan lagi, tidak boleh ada pelecehan lagi, tidak boleh ada fitnah lagi kalau kita tidak beres, karena kita menjalankan prinsip dan perintah dari Alkitab. Nah, saudara-saudara, setelah Filipus mengabari Injil, dia membaptiskan mereka dalam nama Yesus. Sesudah itu, maka baru Roh Kudus turun. Roh Kudus turun kapan? Kenapa pada waktu Filipus mengabari Injil, Roh Kudus belum turun? Saya tanya sekali lagi, kenapa waktu Filipus penginjil mengabari Injil, mereka menerima Tuhan dan dibaptiskan, mengapa Roh Kudus tidak turun? Kapan Roh Kudus turun? Setelah dibaptiskan, Roh Kudus belum turun. Lalu Tuhan utus 2 orang pergi dari Yerusalem ke Samaria. Siapa yang diutus pergi? Yohanes dan Petrus. Petrus pergi, sampai di situ Petrus tanya kepada mereka, engkau sudah dibaptiskan? Pak, sudah Pak. Dibaptiskan dalam apa? Dalam nama Yesus, Pak. Kalau gini saya tanya, sudah menerima Roh Kudus? Tidak tahu itu. Tidak tahu apa itu Roh Kudus, Pak. Jadi mereka dibaptiskan dengan nama Yesus, tapi tidak ada pengalaman dan tidak mengerti Roh Kudus itu apa. Apakah bedanya pasal kedua dan pasal ke-8? Pasal kedua, orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus, mereka waktu itu tidak menerima baptisan air, karena mereka adalah Rasul Yesus sendiri. Sehingga Allah memberikan kepada mereka nubuat, berapa hari lagi engkau akan menerima Roh Kudus. Dia akan membaptiskan engkau. Sudah dinubuatkan itu, 10 hari kemudian
Roh Kudus turun di Yerusalem dan mereka langsung dibaptiskan oleh Roh Kudus. Dibaptiskan dengan Roh Kudus yang membaptiskan Yesus yang naik ke surga. Nah saudara-saudara, tetapi fase 8 waktu diberitakan Injil, yang memberitakan bukan rasul, membaptiskan juga bukan rasul. Baptisan nama Yesus, tapi tidak pakai nama Tritunggal. Ini perbedaan pasal 8 dan pasal yang kedua. Itu sebab pada waktu Petrus sampai di Samaria, Petrus tanya, sudah dibaptiskan? Sudah. Sudah menerima Roh Kudus? Belum. Kenapa tidak menerima Roh Kudus? Tidak tahu apa itu. Kami belum tahu. Maka dengar baik-baik, Petrus mentumpang tangan atas mereka. Pada waktu tumpang tangan itu, mereka diterimanya Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi di sini engkau melihat pasal ke-8 pengalamannya 2 kali. Pengalaman pertama kali mendapatkan baptisan. Kedua kali turunnya Roh Kudus. Sehingga pasal 8 gejalanya adalah ada baptisan tetapi tidak Roh Kudus. Sesuatu itu perlu Roh Kudus turun, tidak usah dibaptiskan lagi. Nah saudara-saudara, kenapa pasal 8 mempunyai satu proses yang berbeda dengan pasal kedua? Karena pasal kedua yang menerima Roh Kudus ada rasul-rasul itu sendiri, dan itu tidak sangkut paut dengan perlu dibaptiskan. Karena mereka sudah percaya Tuhan, sudah mengikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, sudah dengan mata sendiri lihat Yesus disalib, dan melihat sendiri Yesus bangkit, dan melihat mata sendiri Yesus naik ke surga. Mereka adalah orang yang bukan saja percaya Yesus, mereka adalah orang yang sudah dipanggil oleh Yesus sendiri. Ini pertama, saudara-saudara. Sedangkan orang di Samaria, mereka tidak pernah dengar Yesus, mereka tidak pernah melihat Yesus mati, tidak pernah mengetahui Yesus bangkit, tidak pernah melihat Yesus naik ke surga. Injil perlu dikabarkan karena mereka orang yang di Samaria yang belum mendengar Injil. Lalu Petrus mendengar Injil dari mana? Dari lihat sendiri Yesus adalah guru dia. Orang Samaria mendengar Injil melalui siapa? Melalui Filipus yang dari Yerusalem tapi bukan rasul. Dengar kalimat di bawah ini. Karena Filipus mengabari Injil, karena dia menggebu-gebu, karena dia mencintai Tuhan, karena ingin memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung. Tapi dia bukan rasul, sehingga dia waktu mengabari Injil, dia tidak melihat Roh Kudus turun. Ini ada pekabaran Injil yang tidak ada sanggup paut dengan peneguhan dari rasul itu sendiri. Dengar lagi kalimat di bawah ini. Tuhan Allah mau menyatakan satu kebenaran. Itu gereja tidak bisa didirikan bukan di atas dasar rasul. Itu sebab pada waktu orang Samaria mendengar Injil, mereka mendengar Injil daripada seorang namanya Filipus yang bukan rasul. Sehingga gereja di Samaria tidak ada dasar rasul. Itu tidak boleh. Maka diutus Petrus pergi ke Samaria. Waktu Petrus pergi ke Samaria adalah Tuhan mau meneguhkan gereja yang sudah dengar Injil dari Filipus tapi belum diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah ini seolah-olah sudah dibaptiskan belum disidikan, sudah dibaptiskan belum diteguhkan. Maka peneguhan 2 unsur harus dilakukan oleh rasul dan ada buktinya Roh Kudus turun. Karena orang di Samaria sudah dengar Injil, sudah memberikan baptisan, sudah. Baptisan apa? Baptisan atas nama Yesus. Sudah diteguhkan oleh rasul? Belum. Sudah ada meterai Roh Kudus? Belum. Yang ada apa? Baptisan dari nama Yesus yang dilakukan oleh orang yang bukan rasul. Itulah sebabnya pasal kedua sama pasal 8 beda, dan engkau harus mengerti bedanya. Bedanya selain fenomena, pasal kedua ada angin yang bersuara keras, pasal 8 tidak ada. Pasal 2 adalah turunnya lidah seperti api,
ke atas kepala setiap orang. Pasal 8 tidak. Pasal kedua, mereka berkhotbah dalam bahasa 15 macam orang bisa mengerti, lain sama pasal ke-8 waktu mereka bicara karunia lidah. Nah, yang ketiga, yang paling tidak penting ini, itu relatif. Tapi yang paling penting adalah pasal kedua, Roh Kudus turun kepada mereka. Pasal ke-8, Roh Kudus tidak turun. Kenapa Roh Kudus tidak turun? Sebabnya adalah yang mengabari Injil kepada mereka bukan rasul. Nah, saudara-saudara, kenapa kabar Injil mesti rasul? Stephen Tong juga bukan rasul. Kenapa kalau tidak ada rasul tidak bisa diteguhkan? Perlu rasul pergi lagi. Saudara-saudara, KRI tak ada rasul. KRI sudah dibaptiskan. Dibaptiskan dengan apa? Nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Secara nama yang dipakai sah. Secara baptisan sah. Lain dengan baptisan dari waktu itu, baptisan yang mengikuti cara Yohanes Pembaptis, pakai namanya nama Yesus, tapi tidak ada Allah Bapa, tidak ada Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, waktu disuruh rasul pergi ke Samaria, Petrus harus tumpang tangan. Tetapi sebelum itu mereka tidak mengetahui dan juga tidak mengalami Roh Kudus turun. Waktu Petrus tumpang tangan, langsung Roh Kudus turun kepada mereka yang sudah pernah dibaptis tapi belum menerima Roh Kudus. Nah, di sini orang mulai mencari dan bikin doktrin. Itulah sebab kamu sudah dibaptiskan di Protestan, tidak cukup. Karena engkau sudah dibaptiskan tapi tidak ada Roh Kudus. Itu sebab engkau mesti datang ke gereja, datang untuk kita tumpang tangan, engkau baru dapat Roh Kudus. Karena dibaptiskan di dalam gereja Protestan itu tidak sah. Ini omong kosong. Ini salah mengerti. Nah, ini sudah mempunyai sesuatu keadaan yang bukan sengaja, tapi sudah menipu ratusan ribu orang di Indonesia. Itu sebab waktu mereka dikacaukan, banyak orang tinggalkan lagi dari Protestan, pergi lagi dibaptiskan satu kali di gereja supaya mendapat Roh Kudus. Karena di gereja Protestan tidak Roh Kudus. Salah mengerti ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan saya akan memberikan penjelasan yang tuntas sehingga kita tidak berhenti di dalam kekacauan akibat sesuatu ketidaksengajaan ditipu oleh orang lain. Saudara-saudara, nah saudara dengar beberapa kalimat terakhir lalu saya stop. Pada waktu Petrus tumpang tangan, saat itu Roh Kudus turun. Saya mau tanya, hubungan apa tumpangan kali ini dengan baptisan sebelumnya yang tidak tumpangan? Jikalau karena tumpangan tangan, boleh tidak Filipus sambil membaptiskan sambil tumpang tangan selesai? Tidak bisa. Apakah Filipus karena kurang tumpang tangan sebab dia lupa atau tidak tahu? Bukan. Kenapa dia tidak tumpang tangan dan tidak menurunkan Roh Kudus? Karena dia tidak berhak. Kenapa tidak berhak? Bukankah dia mengabarkan Injil? Kalau Stephen Tong mengabar Injil, Stephen Tong membaptiskan tumpang tangan, kenapa Stephen berhak? Karena sekarang gereja yang sudah ada semenjak Yesus Kristus menurunkan kitab suci penuh, dan Roh Kudus yang berada dalam hati kita memimpin kita ke dalam kerajaan Allah dan semua kebenaran, maka kita sudah tidak perlu ada fondasi baru lagi. Berarti gereja dari zaman ke zaman asal percaya kepada kitab suci yang terbentuk dari para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru, maka kita sudah mempunyai fondasi kitab suci, jadi fondasi rasul dan nabi. Cukup. Tak usah lagi diteguhkan oleh rasul, tak usah lagi dikirim orang tumpang tangan, karena kitab suci adalah kumpulan firman Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Lalu kapankah kita menerima Roh Kudus? Apakah pada waktu kita ditabiskan atau kita ditumpang tangan, waktu kita dibaptiskan? Tidak. Waktu engkau peranakan pula, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan,
secara kolektif engkau sudah dibaptiskan Roh Kudus dan Roh sudah turun ke dalam dirimu pada saat engkau sungguh-sungguh diperanakan pula. Saudara-saudara, tetapi kenapakah harus ada tumpang tangan dari Petrus yang dikirim dari Yerusalem? Dengar, karena Filipus bukan rasul. Kenapa bukan rasul? Begitu tidak penting. Karena waktu itu gereja belum menerima kitab suci lengkap yang sudah dikanonisasikan oleh Tuhan. Saya tidak katakan kanonisasikan oleh manusia, kanonisasikan oleh Tuhan. Pada waktu itu kitab perjanjian lama sudah ada, kitab baru mulai jalan. Dan daripada Injil Yesus yang sudah diketahui oleh orang-orang termasuk Filipus sudah menjadi pengertian orang Kristen abad pertama. Semua tahu. Tetapi waktu itu belum jadi perjanjian baru yang lengkap. Jadi belum digabungkan perjanjian baru dan perjanjian lama menjadi kitab suci yang utuh. Sehingga kitab suci belum sah menjadi fondasi gereja. Saat periode transisi itu perlu peneguhan dari rasul sendiri. Maka Yerusalem utus Petrus pergi ke Samaria, dan di situ Petrus tumpang tangan sehingga gereja di Samaria baru menjadi gereja yang sah. Gereja di Samaria baru gereja yang menerima Roh Kudus. Begitu Petrus tumpang tangan, langsung Roh Kudus turun ke atas mereka. Ini berarti Allah mengkonfirmasi kiriman Petrus benar. Tumpangan Petrus diperlukan. Waktu tumpang tangan konfirmasi dilakukan oleh Tuhan Allah, Roh Kudus langsung turun ke mereka. Sehingga sekarang tahap kedua sudah pindah ke Samaria. Menurut aslinya Yerusalem, tanah Yudea, baru Samaria, lalu ujung bumi. Kenapa sekarang pasti untuk mengatakan fase 8 itu tahap kedua? Bukankah ini berarti kacau? Karena tahap ketiga baru ke Yudea, di rumahnya Cornelius. Kenapakah Samaria mendahului rumah di Cornelius? Karena jawaban yang singkat Allah, di Samaria bukan orang kafir, di Samaria tetap orang Yahudi. Sedangkan di Cornelius itu permulaan orang kafir, bukan orang Yahudi. Dan Alkitab mengatakan harus Yahudi dulu, baru Yunani. Harus orang Israel dulu, baru bangsa yang lain. Harus dari Yerusalem, orang Israel dulu, baru kepada orang bangsa-bangsa yang lain. Itu sebab tandanya Roh Kudus mengkonfirmasi waktu Petrus tumbang tangan di kota Samaria adalah karena waktunya belum sampai kepada orang kafir. Tetapi sekarang orang Israel sudah di tempat orang kafir. Meskipun dia sudah di tempat orang kafir, dia tetap adalah orang Israel yang harus didahulukan menurut rencana Allah secara global. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Petrus tumpang tangan, Roh kedua kali dicatat turun kepada manusia. Dan gereja Samaria menjadi gereja yang resmi, gereja yang sah, gereja yang sudah dikomunikasikan oleh Roh yang turun kepada mereka. Ini adalah pasal ke-8. Pada waktu pasal 8 Roh Kudus turun, terjadi apa yang sangat menakutkan, dan terjadi apa menjadi peringatan bagi kita gereja dari segala abad. Sampai di sini saya berkhotbah. Tuhan memberkati. Biar setiap minggu ini kita jelas dan tuntas mengetahui 4 kali Roh Kudus turun dari fase 2 sampai fase 28. Apa yang terjadi? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami penjelasan-penjelasan yang teliti dan pertanggungjawaban yang sangat sulit. Kami berterima kasih karena firman-Mu, firman yang hidup, kebenaran yang utuh, dan proses pengajaran adalah rencana-Mu yang paling lengkap untuk mengkonfirmasikan apa yang sudah Tuhan pernah katakan dan akan dikatakan dan akhirnya akan dikatakan setelah tuntas di dalam sejarah. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan kedua kali ini, yaitu Yerusalem dan juga di Samaria, kembali kepada Tuhan.
Masih 2 kali lagi Tuhan pimpin sampai kami mengerti seluruhnya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Secara nama yang dipakai sah, secara baptisan sah. Lain dengan baptisan dari waktu itu, baptisan yang mengikuti cara Yohanes Pembaptis, pakai namanya nama Yesus, tapi tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, waktu disuruh Rasul pergi ke Samaria, Petrus harus tumpang tangan. Tetapi sebelum itu mereka tidak mengetahui dan juga tidak mengalami Roh Kudus turun. Waktu Petrus tumpang tangan, langsung Roh Kudus turun kepada mereka yang sudah pernah dibaptis tapi belum menerima Roh Kudus. Nah, di sini orang mulai mencari dan bikin doktrin. Itulah sebab kamu sudah dibaptiskan di Protestan, tidak cukup karena engkau sudah dibaptiskan tapi tidak ada Roh Kudus. Itu sebab engkau mesti datang ke gereja, datang untuk kita tumpang tangan. Engkau baru dapat Roh, karena dibaptiskan di dalam gereja Protestan itu tidak sah. Ini omong kosong, ini salah mengerti. Nah, ini sudah mempunyai sesuatu keadaan yang bukan sengaja, tapi sudah menipu ratusan ribu orang di Indonesia. Itu sebab waktu mereka dikacaukan, banyak orang tinggalkan lagi dari Protestan, pergi lagi dibaptiskan 1 kali di gereja supaya mendapat Roh Kudus. Karena di gereja Protestan tidak Roh Kudus. Salah mengerti ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan saya akan memberikan penjelasan yang tuntas sehingga kita tidak berhenti di dalam kekacauan akibat sesuatu ketidaksengajaan ditipu oleh orang lain. Saudara-saudara, nah, saudara dengar beberapa kalimat terakhir lalu saya stop. Pada waktu Petrus tumpang tangan, saat itu Roh Kudus turun. Saya mau tanya, hubungan apa tumpangan kali ini dengan baptisan sebelumnya yang tidak tumpangan? Jikalau karena tumpangan tangan, boleh tidak Filipus sambil membaptiskan sambil tumpang tangan selesai? Tidak bisa. Apakah Filipus karena kurang tumpang tangan sebab dia lupa atau tidak tahu? Bukan. Kenapa dia tidak tumpang tangan dan tidak menurunkan Roh Kudus? Karena dia tidak berhak. Kenapa tidak berhak? Bukankah dia mengabarkan Injil? Kalau Stephen Tom mengabar Injil, Stephen Tom membaptiskan tumpang tangan, kenapa Stephen berhak? Karena sekarang gereja sudah ada semenjak Yesus Kristus menurunkan kitab suci penuh, lalu Roh Kudus yang berada dalam hati kita memimpin kita ke dalam kerajaan Allah dan semua kebenaran, maka kita sudah tidak perlu ada fondasi baru lagi. Berarti gereja dari zaman ke zaman asal percaya kepada kitab suci yang terbentuk dari para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru, maka kita sudah mempunyai fondasi kitab suci, jadi fondasi rasul dan nabi. Cukup. Tak usah lagi diteguhkan oleh rasul, tak usah lagi dikirim orang tumpang tangan, karena kitab suci adalah kumpulan firman Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Lalu kapankah kita menerima Roh Kudus? Apakah pada waktu kita ditabiskan atau kita ditumpang tangan, waktu kita dibaptiskan? Tidak. Waktu engkau peranakan pula, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, secara kolektif engkau sudah dibaptiskan Roh Kudus, dan Roh sudah turun ke dalam dirimu pada saat engkau sungguh-sungguh diperanakan pula. Saudara-saudara, tetapi kenapakah harus ada tumpang tangan dari Petrus yang dikirim dari Yerusalem? Dengar, karena Filipus bukan rasul. Kenapa bukan rasul? Begitu tidak penting, karena waktu itu gereja belum menerima kitab suci lengkap yang sudah dikanonisasikan oleh Tuhan.
Saya tidak katakan kanonisasikan oleh manusia, kanonisasikan oleh Tuhan. Pada waktu